Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kadatua Kreator. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, seperti biasa kita akan berbagi tutorial lagi tentang penggunaan Microsoft Excel. Di kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan membagikan tutorial atau saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus indeks, penggunaan rumus match, dan penggunaan rumus gabungan keduanya. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya ya. Nah, di sini ada beberapa data siswa ya. Ini kita jadikan sebagai contoh dalam penggunaan rumus-rumus ini. Nah, seperti apa sih penggunaan rumus indeks? Penggunaan rumus indeks itu adalah fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah data kita berdasarkan baris data tersebut. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini kita contohkan di sini. Indeks. Rumusnya itu adalah formulanya itu sama dengan indeks dalam kurung. Perhatikan apa yang dimunculkan di situ adalah array titik koma dengan row number. Maksudnya data apa yang kita munculkan dengan memperhatikan baris datanya. Nah, sekarang array-nya ini adalah saya sedikit jelaskan ya tentang array itu. Ini mungkin bagi kita pemula, apa sih array ini? Kok bahasanya kayak bahasa pemrograman seperti itu? Array ini berarti adalah banyak data. Datanya itu tidak satu. Jadi di sini di formulanya yang dimunculkan adalah kata array. Oke. Jadi yang kita jadikan array-nya itu adalah ini data ini ya. Oke. Kita contohkan saja sampai data ke-15. Titik koma row number ya. Row number berarti baris keberapa ya, nomor barisnya. Saya membutuhkan nama Ahmad Yasin. Yang ini ya, Ahmad Yasin. Ini berada pada baris keberapa? Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tuliskan baris ke-8. Maka yang dimunculkan adalah Ahmad Yasin. Kira bisa dipahami ya teman-teman? Kalau misalnya saya memunculkan data pertama, tinggal saya tulis angka 1. Maka yang dimunculkan di sini adalah Al Ahmad Zam. Oke, ini bisa kita fleksibelkan angka satunya ini. Misalnya saya akan tulis di sini angka satunya. Berarti rumus ini di sini ya kita hapus ya. Kita hapus. Kita klik di sel G1. Oke, sama ya. Nah, misalnya di sini saya rubah angka 4, maka ini juga langsung berubah. Berarti baris keempat itu atas nama Afriani Nazir. Bisa dipahami teman-teman? Saya kira gampang untuk penggunaan indeks ya. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang penggunaan match. Indeks match ini mungkin tidak jauh beda dengan indeks ya, hanya kebalikannya saja. Contohnya seperti ini. Sama dengan match ya. Itu langsung dimunculkan rumusnya dalam kurung lookup value. Berarti ini adalah acuan data yang akan kita munculkan. Bisa dipahami ya? Misalnya di sini Afriani Nazir. Afriani Nazir itu berada pada kolom berada pada baris keberapa? Jadi saya klik saja di sini ya, lookup value-nya itu adalah Afriani Nazir. Setelah itu titik koma lookup array. Berarti lookup array-nya di sini adalah ini ya, array. Sampai data ke-15 tadi ya. Oke. Terus di situ ada pilihannya less than, excess match ya, grade. Kita pilih yang tepat ya, kita menggunakan angka 0. Tepat. Maka yang dimunculkan adalah baris keempat. Ini ya, sama ya. Ini angka 4. Kalau saya ganti di sini 6. Oke, 6 itu kalau kita menggunakan rumus indeks akan dimunculkan Agus. Kalau kita menggunakan match, kita tulis Agus, maka akan muncul angka 6. Jadi kebalikannya saja. Nah, sekarang bagaimana penggunaan rumus keduanya, indeks dengan match ini kita gabungkan? Sebenarnya ini adalah penggunaan indeks match ini adalah sama halnya dengan penggunaan
VLOOKUP, vertical lookup. Hanya di sini menurut saya index match ini lebih fleksibel. Kalau VLOOKUP itu dia yang kita jadikan sebagai data acuan itu selalu berada di bagian kiri ya. Sedangkan index match ini berada di bagian kanan, di tengah ataupun di kiri, sama saja. Dia tidak memandang, dia lebih fleksibel lah dibandingkan dengan VLOOKUP. Jadi biasanya sebelumnya saya kalau membuat aplikasi itu menggunakan VLOOKUP, kayaknya dengan penggunaan rumus index match ini lebih fleksibel ya. Oke, bagaimana sih penggunaan rumusnya? Caranya adalah sama dengan indeks dalam kurung seperti tadi. Nah, sekarang misalnya saya menginginkan Nisin ini ya, Nisin atas nama Aal Ahmad Zam. Oke. Sekarang berarti saya harus, ini arraynya adalah berarti ini yang harus saya blokir ya. Saya sampai data ke-15. Terus match, sesuaikan dalam kurung lookup value Al Ahmad Zam, karena ini adalah yang saya butuhkan nama. Oke ya, saya klik saja di sini ya, ini terus titik koma lookup array. Nah, ini yang diblokir sampai data ke-15. Gunakan 0 ya, enter. Maka Aal Ahmad Zam itu adalah 003 406 9785. Oke. Nah, sekarang ini yang sel B7 ini ya, kita ganti, kita hapus saja menggunakan nama Agus ya F1. Enter. Oke, jadi kalau Agus itu dia Nisinnya adalah 005, mana tadi Agus? 005 193 018. Ini sama ya penggunaan rumus VLOOKUP. Kalau teman-teman yang sudah mengetahui penggunaan VLOOKUP, sama saja fungsinya. Hanya yang kita jadikan acuan di sini beda ya. Kalau VLOOKUP itu selalu seperti apa yang saya katakan sebelumnya, selalu berada di bagian kiri. Jadi kalau misalnya di sini saya ganti angka 10 ya, angka 10 Akmal Andira dengan Nisin Akmal Andira Nisin 00499 dan seterusnya. Oke, saya kira gampang penggunaan rumus index match ini, dan ini lebih fleksibel dibanding dengan penggunaan VLOOKUP. Saya Kadatua Kreator. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi ya dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang selalu kita sebagai operator ya, selalu kita mengelola data sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.